Santapan primadona saat puasa ya buah kurma alias tamer. Selain memiliki beragam manfaat, mengkonsumsi kurma adalah sunnah Nabi Muhammad SAW saat berbuka puasa. Buah kurma memang sangat diburu oleh masyarakat saat Ramadan, maka tak heran pedagang kurma mendadak bermunculan saat bulan Ramadan. Belasan jenis kurma impor dari berbagai negara pun dijajakan oleh para pedagang. Kalau kurma sekarang bulan Ramadan yang paling laris itu kurma yang mejol, yang ajwa, sama Tunisia, sama kurma madu, sama yang Mesir yang madu, paling kencang. Buah kurma memang memiliki banyak jenis. Tiap variannya punya perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, hingga rasa. Masyarakat pun bisa bebas memilih jenis kurma yang mereka gemari. Yang ada tangkainya itu apa namanya? Tunis ya. Tunis itu. Kenapa Pak? Boleh tahu? Nah, rasanya agak keras-kerasnya gitu, beda ya, kayak yang kelihatan baru juga gitu. Kurma yang itu yang hitam tuh yang legit itu ya. Ya kurma nabi ya di. Kenapa Pak? Kenapa nggak suka yang apa ya? Yang gedean? Oh enggak, itu kan enak empuk juga ya, gitu. Yang empuk legit gitu. Nih, ini dia di depan saya udah ada 4 jenis kurma yang paling laris diburu oleh masyarakat Indonesia, khususnya bulan Ramadan saat ini. Di beberapa tempat kenaikannya itu mencapai 70-80% untuk tahun ini. Dan dari perbedaan varian-varian kurma yang paling terlihat itu adalah dari warna. Warnanya beda-beda dan juga yang paling terlihat itu adalah dari ukurannya. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Kurma yang paling populer adalah kurma ajwa, mejol, sukari, dan kurma Tunisia. Tahu perbedaannya? Kurma ajwa disebut juga kurma Nabi. Ukurannya cenderung mungil. Warna kulitnya coklat kehitaman dan bertekstur sedikit berkerut. Dagingnya sedikit kering tapi lunak. Rasanya pun tidak terlalu manis. Kalau kurma mejol ukurannya besar. Warna kulitnya coklat, dagingnya tebal, bertekstur lunak dan sedikit berserat. Rasa manisnya mirip karamel. Beda lagi dengan kurma sukari. Kurma ini ukurannya sedang. Warna kulitnya kuning keemasan. Dagingnya lembut dan sedikit berminyak. Rasanya pun manis legit. Ada pula kurma Tunisia. Bentuknya ramping dan berwarna coklat muda. Teksturnya mirip kurma muda dengan rasa yang tidak terlalu manis. Dokter spesialis gizi klinik Samuel Utoro menyatakan, mengkonsumsi kurma dapat meningkatkan kadar gula yang rendah selama berpuasa. Kurma mengandung fruktosa yang baik dikonsumsi karena tidak membutuhkan insulin saat digunakan oleh tubuh. Kurma itu kalau saya menyarankan untuk berbuka. Karena pada saat berbuka kadar gula darah Anda sudah rendah. Itu harus segera dinaikkan. Menaikkan gula darah itu dengan apa? Kan selama ini orang-orang ngomong berbukalah dengan yang manis. Manis benar, tapi jangan gula. Samuel menyarankan saat memilih kurma sebaiknya perhatikan tingkat kematangannya. Buah kurma yang baik konsumsi adalah buah yang masih segar dan tidak berair jika ditekan karena kandungan glukosanya tidak terlalu tinggi. Sedangkan glukosa yang terlalu tinggi justru tidak baik untuk kesehatan. Tidak hanya biasa disantap langsung, namun kurma juga bisa dikreasikan menjadi bahan menu makanan. Kali ini saya sudah bersama Chef Angga yang akan membuat sirloin steak gulai kurma. Siapkan dahulu bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kayu manis, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Untuk membuat sausnya, tumis dahulu bumbu yang sudah disiapkan. Setelah ditumis, bumbu direbus bersama potongan kurma. Kurma yang dipilih adalah kurma jenis Tunisia. Saya ambil kurma Tunisia karena dia lebih kering gitu daripada kurma-kurma yang lain. Jadi ketika nanti di blend, dibikin saus, itu masih ada kurma-kurmanya gitu. Masih ada tekstur-tekstur. Ya, masih ada tekstur kurmanya, nggak terlalu halus juga. Sambil menunggu air dalam panci bumbu menyusut, panggang daging yang telah dimarinasi.
Setelah air menyusut, bumbu dihaluskan. Kemudian bumbu ditumis kembali, lalu dicampur dengan bumbu lainnya seperti kunyit, jinten, dan santan. Sebagai kondimennya, wortel dan zucchini direbus sampai empuk, lalu ditumis dengan asparagus dan tomat cherry. Tambahan kentang tumbuk bercampur krim dan mentega semakin melengkapi kelezatan stik saus gulai kurma ini. Oke, terima kasih Chef Angga. Sama-sama. Luar biasa, ini tampilannya cantik banget. Ini nama makanannya adalah sirloin steak gulai kurma sos. Ini bumbunya ada kurmanya loh. Manisnya kurma yang tercampur dalam bahan olahan makanan yang beragam dapat meningkatkan kembali energi tubuh setelah berpuasa berjam-jam. Tim Liputan CNN Indonesia.